Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman semuanya yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang tiada hentinya Allah berikan kepada kita. Setiap tarikan nafas yang kita hirup dan hembuskan itu adalah merupakan karunia besar dari Allah, dan itu Allah berikan secara gratis, secara cuma-cuma. Dan nikmat yang Allah berikan itu tentu tujuannya adalah agar kita bisa tetap hidup dan semakin menambah ketaatan kita kepada Allah. Karena tiadalah kita hidup di dunia ini, melainkan tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi apa yang menjadi larangan yang telah disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka teman-teman berbahagialah, pagi hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk kembali menggali setiap ayat-ayat yang telah Allah turunkan kepada kita sebagai pelajaran untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Teman-teman semuanya yang Ustadz cintaikan Allah, di antara hikmah penting yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah SAW bersama ibu susuannya, yaitu Halimatus Sa'diyah, adalah tentang rizki, di mana Halimatus Sa'diyah keluar dari Bani Sa'ad bin Bakar, itu di sekitar wilayah Taif, menuju kota Mekah untuk mencari penghidupan, untuk mencari sesuatu yang bisa membuat kehidupan mereka tetap bertahan dengan makanan, dengan segala kebutuhan dan keperluannya, dengan harapan keberangkatannya ke kota itu akan mendapatkan rizki dalam bentuk harta sehingga kebutuhannya tercukupi. Maka perhatikanlah teman-teman, betapa usaha yang dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah ini begitu luar biasa. Tugas beliau hanya berikhtiar, hanya berusaha. Meskipun di tengah-tengah prosesnya justru Halimah merupakan orang yang saat itu belum mendapatkan bayi untuk dijadikan sebagai anak susuannya, di mana teman-temannya atau ibu-ibu yang lainnya telah mendapatkan bayi-bayi para pembesar-pembesar Quraisy atau pembesar-pembesar Mekah saat itu. Ya tentu mereka adalah anak-anak orang kaya, yang sudah jelas mereka akan mendapatkan imbalan yang besar. Sedangkan Halimah justru saat itu belum mendapatkan satupun bayi yang tepat untuk bisa dibawa pulang. Tapi lihatlah teman-teman, betapa luar biasanya Allah mengatur rizki seseorang. Maka tugas Halimah hanya berusaha, sampai akhirnya Halimah baru mendapatkan rizki itu dari usahanya itu di penghujung hari atau di sore harinya, di mana saat yang lain sudah mulai beranjak pulang, beliau baru mendapatkan pada sore harinya. Dan itu yang didapatkan adalah seorang anak yatim, ya, yang sebetulnya tidaklah sesuai harapan, karena dikhawatirkan beliau tidak bisa mendapatkan imbalan dari hak pengasuhannya. Tetapi teman-teman,
Di sini suami Halimah, Harith, dan bersama Halimah hanya berharap semoga dari anak yatim ini kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan. Ternyata teman-teman, justru dari rizki yang telah Halimah syukuri bersama suaminya berupa anak yatim itu adalah merupakan rizki terbaik, ya, rizki yang bahkan membuat orang-orang lain itu kagum, bahkan mendapatkan ucapan selamat dari ibu-ibu yang lain atau teman-teman Halimah dengan mengatakan, sesungguhnya engkau telah memiliki keberkahan daripada anak ini. Lihatlah teman-teman, bahwa Allah telah memberikan rizki kepada seseorang itu berbeda-beda. Yang perlu kita lakukan adalah berikhtiar, berusaha untuk mencari rizki itu. Dan tidak perlu iri, tidak perlu dengki dengan rizki yang dimiliki oleh orang lain. Karena boleh jadi kita baru akan mendapatkan rizki itu di penghujung hari kita, atau mungkin di waktu yang entah kita tidak pernah tahu kapan mendapatkannya. Tapi teruslah berusaha. Dan selalulah berhusnuzan, bersyukur atas rizki yang kita miliki. Dan kita tidak pernah tahu, ternyata rizki yang Allah berikan kepada kita, itulah rizki yang terbaik untuk kita. Sebagaimana Halimah yang saat itu mendapatkan anak yatim, tetapi justru anak yatim itulah menjadi rizki terbaik bagi Halimah, karena akan membawa keberkahan bagi keluarganya, bahkan binatang-binatang ternaknya, binatang tunggangannya, bahkan menyejahterakan kehidupan Halimah nanti. Dan Halimah saat itu tidak tahu bahwa kelak anak yatim inilah yang menjadi orang besar, menjadi seorang nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, maka bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Biarlah teman kita mungkin memiliki sepeda yang bagus, sedangkan kita hanya memiliki sepeda butut atau bahkan tidak punya sepeda. Biarlah orang lain makan makanan yang enak, lezat, dan kita hanya makan apa adanya dengan penuh kesederhanaan. Dan mungkin orang lain tinggal di tempat tinggal yang mewah dengan segala fasilitas yang dimiliki, dan kita hanya hidup di rumah yang sederhana, yang penuh dengan keterbatasan. Atau yang lainnya bisa pergi ke sana kemari di tempat berbagai fasilitas ataupun tempat wisata, sedangkan kita hanya pergi ke tempat-tempat terdekat ataupun tempat-tempat yang murah. Tetapi bersyukurlah teman-teman, karena kita tidak pernah tahu. Dan justru dengan hal itu kita belajar banyak hal untuk kita menjadi pribadi yang penuh dengan kesederhanaan. Kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur, menjadi pribadi yang selalu berhusnuzon kepada Allah, dan kelak kita akan menjadi pribadi yang tumbuh dengan kemandirian, dengan tanggung jawab, dan terbiasa dengan kesulitan hidup, terbiasa dengan tantangan-tantangan, terbiasa dengan kesederhanaan, terbiasa dengan keterbatasan, sehingga kita tidak lagi kaget, tidak lagi khawatir, karena hati kita, diri kita
hanya selalu bergantung kepada Allah. Tugas kita hanya berusaha, berikhtiar, biarlah Allah yang menentukan hasilnya. Dan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini dengan tidak perlu iri dengan rizki yang diberikan kepada orang lain. Dan kita tidak pernah tahu apa yang Allah kehendaki atas rizki yang kita miliki. Dan boleh jadi itulah yang terbaik untuk kita, yang kelak akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebagaimana Halimah yang di akhirnya baru mengetahui betapa rizki yang dia miliki adalah rizki yang terbaik dari apa yang orang lain miliki. Kemudian bagi teman-teman yang saat ini merasa bahwa Allah berikan rizki lebih dibandingkan orang lain, maka bersyukurlah dan tidak perlu merasa tinggi, merasa nyaman, merasa ujub, atau bahkan sombong. Karena semua itu hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadikan rizki yang kita miliki saat ini untuk banyak, menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, dan untuk banyak bisa memberikan manfaat kepada orang yang lebih membutuhkan, agar kita menjadi orang yang lebih dermawan, orang yang lebih memperhatikan saudara kita, dan orang yang Allah berikan kepercayaan amanah atas rizki itu, sehingga rizki yang sebenarnya yang kita miliki adalah apa yang kita berikan untuk orang lain. Rizki yang sebenarnya adalah apa yang akan menjadi syafaat kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Maka teman-teman, bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga teman-teman semuanya dalam kebaikan. Barakallahu fiikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.